Memeriahkan ulang tahun Desa Upang Marga, Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan yang ke-12, tanda ucapan dan terima kasih kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat Upang Marga melakukan doa bersama dan zikir di halaman rumah Kades Upang Marga Syaipul yang dipimpin langsung oleh Ustadz Abdul Al-Hafidz yang merupakan pengasuh Pompes Al-Fatah Purwosari Banyuasin. Dalam kesempatan itu, Kades Upang Marga Syaipul Izam yang didampingi langsung oleh sang istri tercinta dan camat serta perangkat desa melakukan pemotongan nasi tumpeng tanda terima kasih ke masyarakat Upang Marga. Menurut Camat Air Saleh, keberhasilan ini tidak lepas dari program Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin. Jadi yang kami tekankan di sini adalah program dari pemerintah Kabupaten Banyuasin, tentunya melalui Bupati kita Haji Askolan Jasi dan Bapak Selamat Sumo Sentono. Salah satu dari 7 program itu adalah Banyuasin Religius. Banyuasin Religius ini sejalan selaras dengan apa yang telah dilakukan oleh Desa Upang Marga melalui kepala desanya Syaipul Izam. Sedangkan Kades Upang Marga sendiri mengatakan warga desanya diarahkan untuk memberdayakan dalam segala sisi. Alhamdulillah, selama kami memimpin hampir berjalan 5 tahun ini, Desa Upang Marga kita arahkan ke religiusnya. Itu salah satu daripada visi dan misi daripada Bupati Banyuasin. Selain itu juga kami menginginkan masyarakat ini melalui dari pemberdayaan khususnya. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal TV One mengabarkan. Dengan adanya program Kotaku yang ada di Kelurahan Mariam Banyuasin 1 Sumatera Selatan yang dilaksanakan LKM Sejahtera, progresnya hampir 95% selesai dan tinggal finishing. Dari pembangunan jalan sepanjang 340 meter ini dengan lebar 120 sampai 200 cm, pembangunan jalannya sendiri dengan cara dipaping dengan batu konblok berwarna-warni sehingga terkesan tidak ada lagi daerah yang dianggap tidak layak untuk dilalui. Ya, saya selaku warga senang karena jalannya sudah bagus, sudah rapi kan, jadi lebih enak. Nah, sebelum dibangun jalan ini gimana, Bu? Becek apa gimana? Ya, becek. Becek. Banjir, Bu, ya? Banjir. Selain adanya pembangunan jalan paping, ada juga pembangunan drainase lingkungan serta pembangunan talut atau batu kali yang terhubung langsung di 3 RT, yaitu RT 15, RT 16, serta RT 17 di Mariana, Banyuasin, Sumatera Selatan. Alhamdulillah, selama kami melaksanakan pekerjaan ini, sepertinya tidak ada kesulitan sebab warga di lingkungan yang terkena dampak dari bangunan kami ini semuanya memberi dukungan, baik itu saran dan lahan yang mereka berikan. Sedangkan menurut Fakih, koordinator proyek mengatakan dengan adanya program Kotaku yang ada di Kelurahan Mariana Banyuasin 1 Sumatera Selatan diharapkan memberikan kontribusi yang baik di kelurahan tersebut. Program Kotaku ini yang ada di Kelurahan Mariana yang dilaksanakan oleh LKM Sejahtera, mudah-mudahan pembangunan yang ada memberikan kontribusi yang baik untuk warga di Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin 1. Semoga ke depan program ini berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih baik lagi untuk kesejahteraan warga di Kelurahan Mariana. Kami dari pemerintah Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin 1, sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin dan pusat, yang mana program Kotaku ini sangat membantu masyarakat dalam bidang pembangunan, baik infrastruktur dan yang lain-lainnya. Di Mariana sendiri hingga sekarang sudah tidak bisa dikatakan kota dan desa tertinggal, karena di daerah tersebut sudah banyak pembangunan yang bertaraf nasional seperti sekolah tahfiz, sekolah pesantren, hingga masih banyak lagi. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal TV One mengabarkan.
Pasangan calon bupati dan wakil bupati Oku Selatan menggelar silaturahmi dengan awak media di Pondok Lesehan Pesona yang terletak di daerah wisata Danau Ranau pada Minggu 15 November lalu. Paslon didampingi dengan tim pemenangan menyampaikan ucapan terima kasih karena para awak media telah berpartisipasi dalam kegiatan Pesta Rakyat Pilkada yang akan digelar serentak Desember mendatang. Dalam acara ini dihadiri oleh Ketua PWI Oku Selatan beserta puluhan awak media. Alhamdulillah hari ini silaturahmi dengan rekan-rekan di Ranau Raya dan Oku Selatan secara umum terkait masukan, kemudian saran, pendapat, insya Allah dalam pelaksanaan pilkada ini secara umum bisa sukses. Kemudian juga memberikan saran dan pendapat terkait, insya Allah diberikan amanah ke depan 5 tahun, tentu akan lebih memajukan kabupaten. Untuk pilkada 9 Desember 2020 ini, dalam hal ini telah terjadi silaturahmi yang baik dan mudah-mudahan kawan-kawan FES akan tetap mendukung daripada Kabupaten Oku Selatan ini untuk lebih maju lagi. Dari kita insan pers sangat berterima kasih dengan adanya pertemuan ini, dan harapan kami ke depan juga memang supaya pilkada 2020 ini berjalan dengan sukses dan aman. Menurut tim pemenangan, dengan adanya silaturahmi ini, kedua belah pihak bisa bersama-sama bersinergi dalam memajukan Kabupaten Oku Selatan. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Dalam pilkada serentak. Menjelang Pilkada Serentak 9 Desember mendatang, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol tingkat provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Rakor yang digelar di Aula Kantor Gubernur Kepri kawasan Pulau Dompak, Tanjung Pinang ini membahas solusi pilkada sehat dan peningkatan partisipasi pemilih di masa pandemi COVID-19. Meningkatnya kasus COVID-19 di tanah air menjelang Pilkada Serentak 9 Desember mendatang menjadi perhatian khusus Kementerian Dalam Negeri untuk mencari solusi agar pilkada berjalan lancar tanpa penambahan dan peningkatan kasus COVID nantinya. Rakor yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang juga PJS Gubernur Kepri Bahtiar Baharudin. Internal Kesbangpol untuk mengkonsolidasikan persiapan pilkada serentak. Nah, hari ini mereka akan saling berbagi pengalaman sekaligus evaluasi melakukan pelaksanaan pilkada serentak di 210 daerah. Seperti ini, bagaimana mengelola misalnya pilkada kita ubah jadi peluang tadi itu. Tidak menjadi kerumunan, justru untuk peluang untuk mengatasi dan melawan COVID-19 itu. Selain itu, untuk pencegahan penularan COVID-19 di Kepri, PJS Gubernur Kepri hingga kini terus mensosialisasikan protokol kesehatan di seluruh wilayah Kepri dengan menyebarkan masker. Penyebaran masker tersebut merupakan bagian dari gerakan 5 juta masker yang dilaunching bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 10 November lalu. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Masak daun ubi, aku udah lama juga aku nggak masak daun ubi, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pala kali aku sama angkot tadi, Wak. Masa aku mau diserempetnya? 5.000, 7.000, 9.000. Udah, nggak usah kau hitungin duit kau hitung. Suntuk kali kepala gua. Nggak ada penumpang. Udah nggak ada penumpang. Ada pula tadi emak-emak menyeberang. Hampir ketabrak gua. Oli Sampeng, aku orang yang mau kau tabrak tadi. Sempet mati, mau kau tanggung jawab, ha? Mau? Emangnya orang mati bisa nuntut? Dia mau cuma Auden ya? Belum siap aku bercakap. Yang beraja kayak bensin. Aku ngomong kayak gini untuk kebaikan kau juga, Cok. Janganlah kau merajuk. Kau ini nggak pernah denger kata orang tua lah. Masalah daun ubiku ini merepet aja sama kalian pun. Yang ini pas kali untuk kau, Cok. Apa nyawa ini Aku cuma mau ngasih tahu berita bagus sama kayak kau. Coba kau baca ini. Ada apa ini ribut-ribut? Oh, nggak apa-apa, Pak. Ini cuma aku ngasih berita ke dia. Dia pula yang ngamuk-ngamuk sama aku. Ya sudah.
Saya paham apa maksud kalian. Yang penting kita harus jaga kesehatan dan juga jaga jarak. Coba kita dengar apa kata Bapak Putu Sumarjaya MSC. Di masa pandemi ini memang kita harus selalu memperhatikan kesehatan. Kalau di angkutan umum, pertama kita harus memperhatikan aspek keselamatan. Karena ini kita gunakan bersama-sama, pemerintah sudah memberikan kebijakan, ada peraturan Menteri Perhubungan bagaimana kita menggunakan transportasi umum di masa pandemi. Suhu tubuh dicek, penumpang juga jika dalam kondisi yang kurang sehat jangan menggunakan angkutan umum, dan kapasitas angkutan umum dibatasi 50%. Kita juga himbau masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang menambah daya imun tubuh. Nah, sepeda ini sekarang luar biasa, tetap menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap menjaga imun tubuh. Ingat, jaga jarak dan jangan lupa selalu menggunakan masker dimanapun berada, terlebih di keramaian. Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Nurdin membuka workshop monitoring dan evaluasi dana desa tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan di Off-Room Pemda Musi Banyuasin di Kota Sekayu. Bupati Dodi Reza Alex Nurdin didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Richard Cahyadi dalam acara pembukaan workshop monitoring dan evaluasi penyaluran dana desa ini dihadiri pula dari anggota DPRD dari Komisi 11 Hafiz Thohir, Kasih Perencanaan Kementerian Dalam Negeri Sandra, serta Kepala Perwakilan BPKB Sumatera Selatan Tri Handoyo. Dalam acara ini pula dihadiri oleh 14 camat serta 227 kepala desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam dialog workshop dan monitoring dana desa ini juga dipandu 4 narasumber, termasuk dari anggota DPRD, Kasih Kementerian Dalam Negeri, Kepala Perwakilan BPKP yang dipandu langsung oleh Kepala Dinas PMD Musi Banyuasin Richard Cahyadi. Jadi diharapkan dari pemateri yang dari BPKP, ada dari perwakilan dari Kementerian Keuangan, ini mencoba untuk memberikan pemahaman supaya apa yang sudah disalurkan dan yang belum disalurkan ini tepat sasaran, tepat waktu. Termasuk di dalamnya adalah sistem dari kita untuk memonitor dan pengawasan dari keuangan desa. Bupati juga mengatakan bahwa penyaluran dana desa di Musi Banyuasin sudah merata, apalagi dilaksanakannya workshop monitoring dan evaluasi dana desa agar penyaluran dana desa benar-benar tepat sasaran. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Limbah debu dari PT Hijau Lestari Raya Fiberboard yang ada di Pematang Palas, Mariana, Banyuasin, Sumatera Selatan sudah 2 hari mencemari pemukiman warga. Dari limbah debu tersebut mengancam kesehatan warga yang mengakibatkan gatal-gatal. Inilah Aida, salah satu warga Prajen yang masih anak-anak ditemani dengan kakeknya mendatangi balai desa menemui bidan untuk melakukan pengobatan. Aida mengeluhkan jari-jari tangannya gatal sepanjang hari. Keluhan gatal-gatal yang diderita Aida diduga diakibatkan limbah debu yang dikeluarkan oleh PT Hijau Lestari Raya Fiberboard beberapa hari lalu. Selain Aida, ada puluhan lagi warga yang terkena gatal-gatal. Udah berapa lama gatal? 3 hari. 3 hari. Jadi tiap malam gatal. Sudah berobat belum? Sudah. Apa kata dokter? Oleh debu. Oleh debu ya. Kami bertindak tegas dari pemerintah desa. Kami akan mengadakan kegiatan yang melibatkan massa banyak untuk kegiatan ini. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Ini menyangkut lingkungan hidup dan juga kenyamanan masyarakat, terutama pada kesehatan warga kami, Pak. Ya, memang kita akui itu memang ada debu untuk hari Sabtu dan hari Minggu. Tapi memang itu bukannya sehari-hari keluar debu, Pak. Memang ternyata pas hari Senin kita shutdown, kita produksinya kita stop, kita cari apa yang menyebabkan debu itu keluar. Ternyata memang ada serobong, di dalam terobong itu ada kebocoran. Masyarakat berharap tidak ada lagi debu yang ada selama PT tersebut beroperasi. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Samsul Rizal Slamet Caniago TV One mengabarkan.
Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Pemuda Peduli Tanah Air bertekad menjadikan wadah ini sebagai kontrol sosial dalam kebijakan yang diambil pemerintah Sumatera Selatan. Hal ini terungkap dalam kegiatan syukuran sekaligus peresmian Sekretaris LSM Gempita di Jalan Sejahtera Soak Simpur, Palembang. Kepengurusan Lembaga Swadaya Masyarakat Gempita di Sumatera Selatan mulai mengembangkan sayap di tingkat kabupaten dan kota di Bumi Sriwijaya. Penyerahan SK kepengurusan dilakukan di 4 kota, salah satunya LSM Gempita di Palembang. Ketua LSM Gempita, Hairudin, mengatakan kehadiran LSM ini berangkat dari berbagai keluhan masyarakat dan persoalan masyarakat, baik pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun kesejahteraan warga. LSM Gempita membuka diri untuk membantu masyarakat, termasuk dugaan penyelewengan dana rakyat atau korupsi. Pihaknya siap menindaklanjuti dan tetap dalam koridor hukum dan berlaku serta fungsi dari LSM. Motivasi kita ke depan, LSM Gempita ini sesuai dengan motonya, satu di dalam kebersamaan, bersama di dalam kesatuan. Kita akan menjalani tugas dan fungsi kita sesuai sebagai kontrol sosial. Jadi besar harapan kami ke depan bersama DPW, bersama DPD-DPD yang ada, agar bisa bersinergi lebih baik lagi untuk agar terciptanya sesuai dengan harapan kita bersama. Jika ada masyarakat yang mengeluh dan menginginkan bantuan LSM Gempita, dipersilakan datang ke sekretariat di Jalan Sejahtera, Kelurahan Sukajaya, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Kontingen PMI OKU mengikuti pembukaan Musyawarah Kerja Provinsi Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara PMR ke-8 tingkat provinsi tahun 2020 secara virtual di Auditorium Universitas Batu Raja. Jumbara yang bertema "Mari Tetap Kita Pelihara Semangat Kebersamaan dan Tingkatkan Solidaritas untuk Kemanusiaan" dihadiri Sekretaris PMI OKU Yunizir Jafar, pengurus PMI OKU Rahmat Saleh dan Sumarno, serta 35 PMR Kabupaten OKU dan 10 pembina dan pelatih PMR OKU yang dipusatkan di Auditorium Universitas Batu Raja. Pada kesempatan itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berpesan bahwa PMI memiliki tanggung jawab paling mutlak kepada masyarakat. PMI harus menjadi organisasi yang tidak boleh berorientasi pada profit dan politik. Ya, Sumatera Selatan provinsi yang pertama mampu melaksanakan Jumbara secara virtual, ya. Dan OKU salah satu kontingen dalam kegiatan ini. Tetapi OKU juga sudah lebih dahulu melaksanakan Jumbara secara virtual, bahkan mungkin untuk se-Indonesia juga. Untuk tingkat kabupaten OKU adalah pelaksana pertama Jumbara secara virtual. Yunizir optimis kontingen OKU dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik karena sebelumnya para peserta yang ikut Jumbara di tingkat provinsi sudah memiliki pengetahuan mengenai Jumbara virtual yang dilakukan di tingkat kabupaten. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mehargo, TV One mengabarkan. Ih, masak daun ubi aku udah lama juga aku nggak masak daun ubi, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pala kali aku sama angkot tadi, Wak. Masa aku mau diserempetnya? 5.000, 7.000, 9.000. Udah, nggak usah kau hitungin duit kau hitung. Suntuk kali kepala gua. Nggak ada penumpang. Ih, udah nggak ada penumpang. Ada pula tadi emak-emak menyeberang. Ih, hampir ketabrak aku, Wak. Oli Samping, aku orang yang mau kau tabrak tadi. Sempet mati, mau kau tanggung jawab, ha? Mau? Emangnya orang mati bisa nuntut? Dia mau tunggu Auden ya? Belum siap aku bercakap. Ngambur aja kayak bensin. Aku ngomong kayak gini untuk kebaikan kau juga, Cok. Janganlah kau merajuk. Kau ini nggak pernah denger kata orang tua lah. Masalah dudon ubiku ini merepet aja sama kalian pun. Nah, yang ini pas kali untuk kau, Cok. Apa nyawa ini Aku cuma mau ngasih tahu berita bagus sama kayak kau. Coba kau baca ini. Ada apa ini ribut-ribut? Oh, nggak apa-apa, Pak. Ini cuma aku ngasih berita ke dia. Dia pula yang ngamuk-ngamuk sama aku. Ya sudah.
Saya paham apa maksud kalian. Yang penting kita harus jaga kesehatan dan juga jaga jarak. Coba kita dengar apa kata Bapak Putu Sumarjaya MSC. Di masa pandemi ini memang kita harus selalu memperhatikan kesehatan. Kalau di angkutan umum, pertama kita harus memperhatikan aspek keselamatan. Karena ini kita gunakan bersama-sama, pemerintah sudah memberikan kebijakan, ada peraturan Menteri Perhubungan bagaimana kita menggunakan transportasi umum di masa pandemi. Suhu tubuh dicek, penumpang juga jika dalam kondisi yang kurang sehat jangan menggunakan angkutan umum, dan kapasitas angkutan umum dibatasi 50%. Kita juga himbau masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang menambah daya imun tubuh. Nah, sepeda ini sekarang luar biasa, tetap menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap menjaga imun tubuh. Ingat, jaga jarak dan jangan lupa selalu menggunakan masker dimanapun berada, terlebih di keramaian. Puluhan eks-kombatan GAM yang tergabung dalam Koperasi Produsen Sinar Maju dari wilayah Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur menghadirkan 9 saksi dan bukti pada sidang lanjutan pra-peradilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh di Pengadilan Negeri ID Aceh Timur. Pada sidang pra-peradilan tersebut, antara pemohon Koperasi Produsen Sinar Maju dengan termohon Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh yang dipimpin Hakim Tunggal Zaki Anwar. Pada sidang ketiga Rabu 18 November kemarin, agenda sidang yaitu menghadiri saksi dari pemohon. Berdasarkan keterangan pengacara pemohon, menjelaskan pihaknya pada hari itu menghadirkan 9 saksi fakta serta menunjukkan bukti-bukti sebanyak 16 eksemplar. Salah satunya tentang izin yang diperoleh koperasi dan perusahaan Rembe, juga menjelaskan tentang hubungan hukum antara koperasi dan perusahaan PT Gayo Aceh Makmur. Kemudian pihaknya juga telah menghadirkan 9 saksi pada sidang tersebut. Sebagai pemohon telah menghadirkan bukti sebanyak 16 eksemplar. Kemudian yang kedua adalah tentang hubungan hukum antara koperasi dengan perusahaan PT Gayo Aceh Makmur. Nah, kemudian saksi, kita telah menghadirkan 9 orang saksi, di mana saksi-saksi itu adalah saksi fakta yang mengetahui bahwa mereka atau alat-alat berat yang disita ini di lokasi koperasi itu telah memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang. Pada perjalanan sidang pra-peradilan itu dihadiri puluhan eks-kombatan GAM dan pasukan Inong Bale wilayah timur yang tergabung dalam koperasi. Terkait hal tersebut, pihak termohon tidak bersedia memberikan keterangan. Dari Aceh Timur Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Beginilah kondisi jalan menuju salah satu desa di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, yang diramaikan truk-truk bermuatan tanah timbun dari salah satu lokasi galian C yang diduga ilegal atau tidak memiliki izin dari Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menjadi temuan LSM Formapera yang sudah melakukan investigasi ke dinas tersebut. Tanah timbun dari galian C di Kecamatan Padang Tualang diduga ilegal karena tidak mengantongi izin, ironisnya digunakan untuk penimbunan pembangunan jalan tol Langkat Aceh, salah satu proyek strategis nasional program Presiden Jokowi. HKI atau Hutama Karya Infrastruktur sebagai pelaksana proyek ini menjadi perhatian serius LSM Formapera. Dengan adanya material yang diduga ilegal yang digunakan dalam kegiatan proyek strategi nasional, pihak LSM Formapera memohon agar penegak hukum melakukan penyelidikan agar kegiatan ilegal ini tidak berlanjut. Telah terjadi praktek galiansi ilegal di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, yang diduga material yang digunakan untuk penimbunan jalan tol Langkat Aceh. Hal ini sangat disayangkan karena proyek strategis nasional itu namun diduga menggunakan material ilegal, dan berharap kepada aparat penegak hukum cepat melakukan penyidikan. Sementara itu, saat akan dikonfirmasi kepada pihak HKI sebagai pelaksana kegiatan pembangunan jalan tol Langkat Aceh, pihak perwakilan HKI Kota Medan belum bersedia dikonfirmasi dengan alasan para pimpinan HKI tidak berada di tempat dan sedang berada di Jakarta. Dari Medan, Irfan, TV One mengabarkan.
Demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam menghadapi pandemi, warga pelosok terpaksa meninggalkan kebun mereka dan kini beralih menjadi penambang timah. Bahkan sudah 3 bulan beroperasi selama masa pandemi, aktivitas pertambangan timah kian menunjukkan hasil pemulihan ekonomi warga yang ditengahi oleh kelompok tokoh pemuda. Sejatinya warga pelosok ini hanya mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan saja. Mereka kini terpaksa beralih menjadi penambang timah guna menghidupi keluarga. Aktivitas tambang masyarakat pelosok ini dikelola oleh tokoh pemuda setempat yang bernama Johan Kadrik yang ditunjuk sebagai mitra PT Timah. Aktivitas pertambangan timah tokoh pemuda ini termasuk berhasil. Sejauh ini berhasil mencukupi kebutuhan warga Kampung Kelapa yang dihuni sebanyak 38 kepala keluarga, di mana setiap bulannya satu kepala keluarga menerima 1 juta hingga 3 juta rupiah. Bahkan tokoh pemuda ini pun memberikan bantuan armada 1 unit mobil ambulans yang baru beserta surat BPKB dan STNK mobil ambulan tersebut. Kita bersama bergandengan dengan masyarakat setempat melakukan aktivitas penambangan dan kita memanfaatkan hasil bumi yang ada di sini untuk kepentingan masyarakat setempat. Dan alhamdulillah dengan aktivitas yang kita lakukan membantu masyarakat di RT 06 Kelapa di masa pandemi ini yang ekonomi selama ini loyo. Dengan kita lakukan aktivitas ini sehingga ekonomi masyarakat setempat akan terangkat dan mereka semua alhamdulillah terbantu dengan aktivitas ini. Dan ke depan kita berharap di setiap kali kegiatan kita meminta PT Timah selalu sebagai bapak angkat masyarakat dalam hal penambangan rakyat. Ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepedulian dari putra kita yaitu Putra Bangka Utara ya. Nah, dengan ada kegiatan yang dilaksanakan oleh beliau di daerah desa Ring Panjang khususnya Kampung Kelapo, alhamdulillah Pak. Cukup bersyukur kami sebagai warga di sini, apalagi pada siang hari ini beliau langsung membantu 1 unit mobil ambulan. Semoga hal ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sementara warga pelosok mengaku senang atas adanya bantuan 1 unit armada ambulans yang dibeli dari hasil tambang pemuda kampung setempat. Mobil ambulan ini siap disiagakan bagi warga yang membutuhkan perawatan medis menuju puskesmas atau rumah sakit maupun untuk pengantaran jenazah. Dari Bangka Induk Bangka Belitung, Ferendi Primadana TV One mengabarkan. Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Dodi Reza Alex Nurdin kembali meluncurkan program kebersihan, yakni program bebas dari membuang air besar sembarangan, khususnya di wilayah Musi Banyuasin. Bebas dari cara membuang air besar sembarangan ini tercatat dalam rekor muri pertama di Indonesia. Musi Banyuasin mampu memusnahkan 782 bong atau jamban yang berada di aliran Sungai Musi. Dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-56 yang dilaksanakan di Gedung Ofrum di perkantoran Pemda Musi Banyuasin juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. Azmi, Duta Air Minum sekaligus artis Ika Nurjana, Direktur Kemenkes RI Imran Agus Nurali, serta dari perwakilan Muri. Bupati juga menyerahkan 8 unit kendaraan ambulans serta bus dan 10 sepeda motor kepada Dinas Kesehatan Musi Banyuasin. Ini menjadi titik tolak dari kami di Musi Banyuasin untuk meningkatkan kualitas dari kesehatan masyarakat. Salah satu yang dicanangkan pada hari ini adalah open defecation free, yaitu stop buang air besar sembarangan. Hal ini adalah pekerjaan besar karena ini menyangkut dari kebiasaan dari masyarakat, perilaku hidup bersih masyarakat, termasuk juga akses ke sanitasi yang lebih baik. Di Hari Kesehatan Nasional yang ke-56 ini merupakan momen yang sangat bersejarah, khususnya Kabupaten Musi Banyuasin yang selalu berinovasi membangun Kabupaten Muba yang lebih maju lagi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan.